Kan bisa aja gue bilang sama teman-teman, oh ini mosaik beneran. Tuh, hampir percaya kan? Makanya kita mesti hati-hati kalau ngomong di YouTube, ya nggak bro? Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita mau ngejawab permintaan kalian nih. Kita lagi ada di Bandung, lebih tepatnya ada di Summarecon Bandung, Cluster Emily. Fasad rumahnya mirip banget sama rumah gue. Jadi teman-teman bisa lihat nih, di sini dia pakai atap limas, gentengnya itu genteng flat. Tapi yang seru, di bawah atapnya itu masih ada sirip-sirip itu kalau teman-teman lihat. Fungsinya itu adalah untuk ngebikin udara di bawah atap itu tetap dingin. Dengan kayak gitu, di belakangnya juga nanti pasti ada sirip-siripnya juga. Itu berguna untuk ventilasi supaya udara di atas plafon itu selalu adem. Jadi itulah yang bisa dibilang rumah tropis, atapnya aja pakai cross ventilation. Fasadnya itu ditutupin sama travertin, tapi ini homogeneous style modelnya. Tali airnya itu warna hitam teman-teman, jadi itu nate sebenarnya. Dicampur sama warna abu-abu gelap di sebelah pinggirnya. Selain untuk variasi, tali air itu digunain juga supaya mencegah keretakan. Jadi kalau misalnya bidang kita lebar, kita nggak kasih tali air, jadinya nanti bisa lebih gampang retak. Dan andaikan sekarang kita tetap ada retaknya, tapi dengan tali air itu cuma satu petak aja yang kena retaknya. Di sebelah kanan itu ada roster. Gunanya kan untuk ngebikin sirkulasi udara di rumah itu jadi bagus. Tapi air hujan juga nggak bisa masuk. Biasanya kalau kita suka lihat, banyak yang warnanya abu-abu semen ya. Yang ini dia pakai motifnya terakota. Jadi ngebikin rumah ini berkesan industrial. Jadi bukan industrial ya, berkesan industrial teman-teman. Karena banyak material-material yang nggak di finish. Carportnya ini dia gunain keramik 40x40, motifnya kasar. Habis itu dia pakai nate itu abu-abu juga, sama seperti si keramiknya. Kanopinya yang dipakai sama dia itu besar banget loh ini. Ini pakai habim. Habis itu dikasih lintangannya juga di sini, baloknya itu juga pakai habim. Jadi ngebikin kesannya itu bener-bener megah banget. Rangka-rangka kecilnya itu yang buat nahan kacanya itu dia pakainya itu 510 sama pakai 46. Selalu gue ingetin kalau kita pakai kaca kayak gini jangan lupa pakai yang tempered supaya tetap aman kalau sampai ada sesuatu nih, misalnya ada ranting yang jatuh, dia retaknya itu seperti kaca mobil. Di atas itu ada topi-topinya. Topi-topinya itu masih pakai cat yang abu-abu tua tadi. Tapi yang lucu, di bawahnya itu dikasih conwood, tapi nggak rata ya teman-teman. Jadi dia yang lebih nonjol itu yang si abu-abunya. Ternyata hal kayak gini ngebikin rumah ini jadi kelihatan mewah nih teman-teman. Karena conwoodnya itu dilanjutin supaya jadi plafon luar. Kenapa sih conwood itu dipilih buat jadi plafon luar? Karena kan dia bahan dasarnya dari semen. Jadi ketika ada hujan yang besar, dia juga nggak cepet lapuk dan nggak mungkin keropos karena rayap. Namanya juga ini dibikin sama developer yang udah ternama kan, Summarecon. Jadi sampai tempat sampainya jadi dipikir nih. Nah ini pakai besi behel, habis itu dicampur pakai besi siku. Yang lebih serunya lagi kan dipilihnya warnanya abu-abu nih teman-teman. Karena ini banyak dominasi abu-abu nih. Jadi dia juga milih lampu sorotnya itu warna abu-abu teman-teman. Jadi semuanya tuh dipikir, serasi. Itulah ketika kita beli rumah dari satu developer besar, mereka itu udah punya tim arsitek yang canggih lah. Jadi mereka hal-hal kecil aja pasti dipikir. Contohnya nih, sampai kayak gini juga mereka bikin bagus nih. Jadi ini adalah untuk ngelihat pump air ya. Benar-benar bagus ya. Kalau kita beli rumah di sini, itu dapat satu garasi. Jadi teman-teman bisa punya 3 mobil di sini tanpa ngeganggu tetangga ketika lagi parkir. Ini adalah pintu garasi yang udah di powder coating. Ini model standar, banyak yang pakai kayak gini dan ini tuh banyak ada bolong-bolongnya ini. Itu gunanya supaya garasi kita itu nggak lembab teman-teman. Jadi ada lubang sirkulasinya. Cuma ada sayangnya nih, rumah udah bagus banget kayak gini dari depan ya. Kenapa sih di sini nggak dikasih plain? Ini jadinya kan kotor-kotor nih teman-teman, bisa lihat nih di sini. Padahal ini satu penyelesaian yang murah aja. Mestinya dia juga bisa tinggal tambahin plain aja. Kalau emang nggak mau ribet langsung tempel aja. Jadi ini ketika teman-teman nanti beli rumah ini,
Ya ini bisa tinggal dikasih tempel-tempel langsung aja buat si plinnya. Jadi nggak perlu ditanam ke dalam. Di sini kacanya tuh besar banget. Fungsinya adalah untuk menarik ruang luar supaya masuk ke ruang dalam. Bahasa arsiteknya, bahasa simpelnya adalah ngebikin kamar lo jadi kelihatan lebih luas gitu aja sih. Ketinggiannya kurang lebih semeter nih, karena gue yakin banget semeter tuh segini. Nah ini semeter ke bawah. Gunanya buat apa teman-teman? Jadi ketika kita punya anak kecil, dia nggak bisa lompat-lompat keluar nih, makanya di bagian sini dia mati. Di bagian sini hidup dia. Ini materialnya bagus, gue paling suka sih sebenarnya kalau nggak milih aluminium itu warna hitam, warna coklat. Karena nggak gampang kotor. Kalau kita pakai yang warna putih itu, selain dia nanti akhirnya jadi kuning, habis itu nomor 2 kotor. Seperti teman-teman tahu semua, sealant yang warna hitam kayak gini nih. Jadi walaupun kita masih ada berdebu nih, di sini ini kan berdebu banget nih teman-teman bisa lihat, tapi kelihatannya tetap bersih. Dari carport, kita mau naik ke atas teras. Teman-teman bisa lihat ini kemiringannya ya. Kemiringannya bagus banget. Jadi ketika kita lagi nyuci mobil juga airnya pasti akan terus turun ke bawah dengan enak nih teman-teman. Karena ini kemiringannya bagus. Nah dia bedain antara keramik carport sama keramik di teras. Kalau keramik di carport ini dia lebih kasar. Cuman kalau yang di sini dia lebih halus nih. Walaupun ukurannya sama. Kalau di teras ini itu kan ada ketinggiannya. Ada tuh di YouTube sebelah. Dibilang mesti ditambahin lagi. Hati-hati teman-teman, kalau misalnya kita tambahin lagi, itu kadang-kadang jadinya malah bisa bikin kesandung. Jadi kalau misalnya kita bikin ketinggian kayak gini, untuk ngebedain teras itu, selama tingginya paling banyak 18 cm masih oke. 10-18 cm masih oke gitu. Tapi kalau 20 cm dia udah ketinggian, karena kita anggap aja ini adalah satu anak tangga. Ya teman-teman bisa lihat ini architrave. Habis itu pintu utamanya ini dia di finishnya melamik nih atau veneer. Jadi veneer itu adalah serat jati. Ketika ditempelin di sini, habis itu di finish, kesannya pintu ini dari jati nih teman-teman. Tapi ini pintunya udah bagus, ini solid teman-teman, bagus. Habis itu yang seru adalah di sini ada tali airnya. Tali airnya rapi banget. Jadi kalau kita mau bikin kayak gini, buat teman-teman yang punya workshop, jangan lupa sering-sering ganti mata router supaya bagus. Dan di bagian sininya ini ada satu yang lebih lebar gitu, tapi warna di dalamnya itu sama warna di dalam kecil-kecil ini sama. Mata router apa? Mata router buat ini ngalusin ini, bikin garis-garis gini. Dia kayak pisau, dia straight banget. Beda sama cinta lu. Cinta lu kurang straight. Tapi bisa nyeletuk begitu. Tapi lu straight kan? Straight gua. Oh iya. Ini pintunya tuh ada yang satu besar, ada yang satu kecil. Nah, ini katanya sih ada yang bilang itu kayak pintu di rumah sakit, jadi serem. Tapi enggak lah, ini kan intinya adalah pintunya gede. Jadi dibukanya itu bisa setengah, bisa dibuka satu gitu. Jadi kalau kita butuh lebar ya bisa dibuka lebar. Itu cuma mitos teman-teman. Benar nggak Doi? Kalau menurut gue sih nggak boleh, harus imbang biar adil. Oh gitu ya? Iya. Jadi laki cewek adil? Adil. Oke. Adil mah. Gue sih adil. Nggak tahu lu. Ayo. Si kuncinya ini mereknya Dexon teman-teman. Jadi Dexon ini merek yang udah lama banget ada di Indonesia, jadi nggak usah khawatir, dia spare partnya gampang. Salah satu merek yang sering gue pakai nih, Dexon. Di bagian sini tuh ada satu kursi ya. Kursinya sih sebenarnya idenya menarik teman-teman. Jadi di sini bisa buat naruh payung, di sini pasti buat naruh sepatu. Cuman dipaksain. Kenapa dipaksain? Karena mestinya lebarnya cukup segini aja. Ya kan? Kalau kayak gini kan berarti nutupin si pintunya. Jadi nggak efisien lagi kelihatannya. Cuman mungkin ini emang diciptain buat Bang Arga yang sepatunya banyak. Jadi dibikinnya bisa muat banyak sepatu. Jadi kalau kita potong sampai sini kan sepatunya jadi sedikit. Tapi dipakai cuma satu doang. Tapi dipakai cuma satu dulu ya. Karena pilihan lu jelek-jelek. Ya kan? Tapi baju lu keren. Ya kan? Boleh lah. Kita sekarang udah masuk ke dalam rumahnya nih teman-teman. Ini pintunya gue suka banget sih, model kayak gini. Kelihatannya benar-benar mahal banget. Begitu kita masuk teman-teman, kita disambut sama sedikit ruang tamu nih. Cuman ini menurut gue sih kayak gini nggak fungsional. Kayak misalnya gini, Bang Bewok mau minta izin Pak RT untuk kawin. Nah, dia kan akan duduk di sini. Nah ini Bang Bewok nih, ini Pak RT. Ngobrolnya nggak enak begini bro.
ya kan? Jadi ini lebih bagus, ini tuh agak nyerong gitu. Jadi bisa ketemu nih. Kalau enggak nih ada depan aja sekalian, di sini dikasih coffee table. Tapi secara estetika enak banget dilihat karena semuanya imbang nih. Ini ada satu kecil di sini, habis itu di sini ada satu mejanya yang ngepas banget sama si lukisan abstrak ini. Kita bergeser ke sini, di sini ada satu partisi nih teman-teman. Nah, partisinya itu ada beberapa kombinasi. Di sini dia pakai duko warna putih, panjang modelnya. Di sini ada satu motif kayu rustic gitu, kayu-kayu tua gitu modelnya. Dipadu sama warna perunggu nih, tembaga ya. Perunggu apa tembaga nih? Tembaga. Nah, ini ada di sini, bagus. Buat ngesekatnya itu dia pakai kaca aja nih teman-teman. Jadi di sini ketika kita lagi nyantai, kita butuh udara segar, kita perlu ada yang namanya cross ventilation dari sini ke situ tuh teman-teman. Di sini bagian sini ada roster. Buat apa? Jadi ketika kita lagi ngebuka begini nih teman-teman, kita lagi butuh udara asli dari luar. Walaupun hujan pun airnya nggak akan masuk. Nah ini idenya menarik teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat, ini dikasih batu koral sama satu floor drain model topi nih teman-teman. Teman-teman di sini kita udah masuk ke dalam living roomnya. Nah living roomnya ini tuh bersatu, satu garis sama meja makan dan dapurnya nih teman-teman. Nah kita ke bagian wall panel TV-nya nih. Wall panel TV-nya keren banget. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat nih. Ini nggak biasa. Kalau kita desain yang biasa-biasa, simple, biasanya ini satu garis aja naik terus ke atas. Kalau ini nggak, ini sama dia di zigzag gitu. Dan yang kerennya, di bagian sininya itu dikasih lampu LED. Emang ya kalau desainer-desainer Bandung itu kadang-kadang suka out of the box, jadi desainnya itu berbeda gitu, bagus. Tapi sayangnya stop kontaknya itu ditaruh di sini. Jadi ngebikin stop kontaknya itu selalu kelihatan. Padahal mestinya dia bagusnya kan ada di belakang TV sini. Jadi kabel-kabel kayak gini nggak kelihatan nih teman-teman. Tapi itu gampang lah, jadi ketika teman-teman beli rumah ini mungkin TV-nya yang bisa diturunin nih. Jadi bisa nutupin si stop kontak dan internet dan teman-temannya. Seperti yang gue bilang tadi, kalau misal kita duduk di sofanya ini, andaikan si TV-nya ini turun, dia lebih eye level nih, lebih enak nih teman-teman. Jadi sekalian juga nanti bisa buat nutupin si stop kontak sama yang ganggu-ganggu tadi nih. Nah di bagian sini teman-teman ini pasti bikinnya custom. Karena ini si penyekat yang tadi itu bergabung sama rak buku nih teman-teman. Dipadu padan sama yang motif rustic tadi, tapi dalamnya nggak pakai yang tembaga lagi. Dikasih satu brown mirror nih teman-teman. Ngebikin si rumah ini lebih mewah dan lebih kelihatan luas. Di sini ada coffee table ya. Satu yang sini keras, yang satu di sini empuk. Nah gunanya apa? Ini salah satunya adalah buat naruh kaki nih. Jadi kita bisa lebih bersantai pakai si coffee table ini. Jadi dia multifungsi nih teman-teman. Sekarang kita ke bagian sini. Kita lihat di sini ada meja makannya. Meja makannya itu dibikin untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kebanyakan teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita lagi makan di sini kurang enak nih teman-teman. Jadi lebih baik yang ujung ini dibuang, 2 ini, atau yang tengah dibuang. Jadi buat 6 orang. Jadi kalau kita di sini kan biasanya untuk master, makanya dia di ujung sama di ujung. Jadi nih ibu nih bapak gitu, yang ini nggak perlu lah nih gue rasa. Jadi ngebikin meja ini lebih fungsional. Nah di sini teman-teman bisa lihat ini dipakainya itu adalah lampu industrial. Habis itu pakai Edison light. Edison light itu nggak usah khawatir teman-teman. Kenapa? Karena Edison light zaman sekarang itu bukan kayak zaman Edison bikin lampu. Jadi dia itu irit listriknya. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini ada satu meja yang di finishingnya gloss teman-teman. Ini adalah kayu solid asli, sering teman-teman lihat di Bali. Bukan selera gue sih, karena gue lebih suka yang kasar-kasar aja daripada terlalu halus kayak gini. Tapi hasilnya kelihatannya begitu kita padu padan sama sendok dan garpu emas, jadi benar-benar kelihatan sangat mewah. Dipadu sama dia pakai besi 24 di sini, keren banget ya. Yuk kita lihat di sebelah sini, teman-teman bisa lihat ini adalah ruang bawah tangga teman-teman. Nah ruang bawah tangga itu harus juga kita desain baik, jadinya seperti ini teman-teman. Habis itu dipadu padan sama laci-laci nih. Ada lacinya yang bisa ketutup kayak gini. Tapi ada juga yang kebuka-kebuka kayak gini. Kalau teman-teman suka sama pola ini, teman-teman bisa pause video ini, habis itu ambil buku kotak-kotak, habis itu digambar deh. Jadi bisa lihat nih yang di sini bagian ini bolong, komposisinya bener-bener bagus. Bagian sininya seru banget. Kenapa? Karena ini bolong-bolong nih teman-teman. Ini ketika kita mau bikin kayak gini, harus tukangnya bener-bener yang
halus banget. Kalau nggak kelihatannya jelek. Karena ini sebenarnya idenya menarik, tapi eksekusi kadang-kadang jelek. Tapi ini benar-benar rapi nih. Bagus banget teman-teman. Bagian sininya dia pakai HPL, di bagian sininya pakai melamik veneer nih teman-teman. Oke, sekarang kita ngelihat ke dapur ya. Dapurnya ada island ya. Salah. Apa namanya bro? Peninsula. Soalnya selama ini seumur hidup gue selalu sebut ini island. Abis itu teman-teman kemarin ada yang kasih komentar di YouTube, dia bilang ini namanya Peninsula. Jadi ya itulah teman-teman. Tapi gue nggak tahu deh ini bener apa nggak, soalnya ini kepisah nih. Tahu deh, sama nggak? aja. Sama ya? Nah coba deh, kalian bisa tambahin komentar nih, ini yang benar Peninsula atau Island. HPL itu kalau teman-teman lihat di bagian kayak gini itu paling bagus emang finishingnya begini. Ini adalah adu manis nih namanya teman-teman. Nah adu manisnya itu mesti rapi banget, jadi finishingnya kelihatannya benar-benar perfect. Di atasnya itu teman-teman bisa lihat, seperti yang selalu gue bilang, walaupun lampunya bulat, tapi sebenarnya begitu digabung jadi dua, dia akan mengkotak nih bentuknya. Sesuai sama si Peninsula ini. Dicampur lagi pakai HPL, tapi nggak full. Dia satu strip begini. Ini PR sih ngerjainnya, tapi hasilnya bagus. Teman-teman bisa lihat, ditaruh ke atas gini, tapi nggak di full ke atas. Supaya kelihatan lebih atraktif teman-teman. Jadi bagus kan, dan ini tuh diambilnya yang tinggi ini tuh sama tinggi yang ini. Nah, cara ngambilnya gitu teman-teman. Jadi nggak main asal ukuran-ukuran begitu aja, tapi ada persamaannya di sini. Singnya Modena, dia pakai granit black, bukan granit black gold. Karena kalau yang gold itu dia ada bintik-bintik dari emasnya. Kalau ini black biasa, tapi ini beneran granit. Jadi kayak teman-teman bisa lihat di YouTube sebelah kemarin bahas ada satu meja dapur, habis itu dibilang itu adalah marmer asli. Enggak, itu homogeneous style ukuran besar teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena di bagian sininya itu ada kelihatan nutnya. Nah, dan kalau kita pakai granit atau marmer asli, tipisnya itu bagusnya segini. Kalau kita bikin tebel itu, udah pasti hampir dipastikan itu adalah homogeneous style. Apalagi di bagian sininya ada buat penyangganya si beton. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat yang begini, habis itu ada beton gede banget, itu udah pasti dipastiin adalah beton yang dilapis sama homogeneous style. Kalau sampai di bagian sininya nggak ada sambungannya. Homogeneous style itu ukurannya banyak. Ada yang 120 kali 60, bahkan ada yang 120 kali 120 teman-teman. Selalu gue ingetin sama teman-teman, ketika kita milih keran yang kayak gini, kerannya itu bisa macem-macem modelnya. Lebih banyak modelnya daripada keran yang ditanam di sini. Tapi ya itu kekurangannya, ini cepat oglek. Jadi kita mesti maintenance juga setahun sekali untuk kencengin si kerannya. Nah di sini ada plinnya juga, dia pakai si granit hitam itu juga. Nah di sini ini adalah mosaik. Kan bisa aja gue bilang sama teman-teman, oh ini mosaik beneran. Bukan teman-teman, ini bukan mosaik beneran, tapi adalah keramik motif mosaik. Tuh, hampir percaya kan? Makanya kita mesti hati-hati kalau ngomong di YouTube, ya nggak bro? Cara ngeliatnya gimana teman-teman? Ini sambungannya. Ini sambungannya. Ini sambungannya. Kenapa dia kelihatan benar-benar nyaru banget? Karena warna nut ini disamain sama warna nut dari pabriknya. Yang gue suka dari sini adalah begini. Ambalannya ini ukurannya ngepas banget sama si backsplash yang ada di sini nih teman-teman. Dan ini ngepas banget sama si cooker hood yang ada di atas kompornya. Selalu gue ingetin kalau kita harus gunain cooker hood di rumah supaya bagian atas dari dapurnya itu nggak gosong kalau kita ada kabinetnya. Atau paling nggak bisa untuk menetralisir udara di dalam rumah, jadi nggak bau teman-teman. Kalau teman-teman pengen kelihatan keren tapi budget, nah teman-teman bisa nyontoh yang kayak gini nih. Ini kan keren banget nih. Ini kan ada cerobongnya. Padahal ini adalah yang model standar nih teman-teman. Dia nambahin di sini pakai HPL hitam, dibikin cerobong ke atas. Habis itu dibuang keluar. Itu bisa juga. Selama eksekusinya bagus kayak si Sumarecon ini, hasilnya bisa kelihatan keren dan fungsional. Kalau untuk laci-lacinya, ini dia pakai Duko standar aja. Cuma saya nggak soft closing. Cuman yang di sininya udah soft closing. Ah, ini seru banget ya teman-teman. Ini dia kasih di sini grease trap. Nah, grease trap ini gunanya adalah untuk
menangkap lemak. Jadi kalau misalnya teman-teman nyuci kotor segala macam, nggak langsung nyumbat si pralonnya, tapi kotorannya ngelewatin si grease trapnya dulu. Jadi tinggal ambil grease trapnya, kita bersihin grease trapnya, abis itu udah lancar lagi. Di sini dia pakai lemari es side by side. Jadi ketika kita mau milih lemari es, apalagi yang udah mahal kayak gini modelnya teman-teman, selalu beli dulu barangnya. Supaya desainer interiornya bisa ngitung bener nih teman-teman. Jadi jaraknya ini, jaraknya di sini, semua perfect. Supaya kulkas yang udah kita beli mahal-mahal ini nggak cepet rusak dan nggak cepet panas teman-teman. Tapi kita tetap punya satu gawangan yang bisa bikin estetika dari si kulkas ini bagus. Yang seru dari rumah ini teman-teman bisa lihat, ini atasnya void nih teman-teman. Itu pasti gunanya untuk nerangin bagian lantai 2-nya juga. Dan sampai nerangin si dapurnya. Karena Bandung itu udaranya sejuk, apalagi model rumahnya yang tropis kayak gini, itu akan bener-bener mandi cahaya dan mandi sirkulasi udara yang baik. Ini di sini bagian dapurnya, teman-teman bisa lihat di sini ada satu pintu kaca. Kalau kita buka, kita menuju ke ruang asisten rumah tangganya, teman-teman. Di sini ruang asisten rumah tangganya itu serunya kenapa? Karena dia pakai nako. Nako ini adalah jendela zaman dulu sebenarnya. Cuman sekarang lagi ngetren lagi, sering dipakai. Kenapa? Karena benar-benar cocok banget untuk daerah tropis. Udaranya itu bisa diarahin, teman-teman. Nah, habis itu ukuran dari ruang asisten rumah tangganya cukup luas. Dan di sampingnya ini ada satu kamar mandi. Tapi nggak dibuka. Ya pokoknya ada satu kamar mandi untuk asisten rumah tangganya. Ya sekarang kita ke atas yuk, ada apa nih di atas nih? Karena di bagian sini ternyata ada satu tangga muter nih teman-teman. Ternyata di bagian sini adalah tempat untuk ngejemur teman-teman. Jadi ketika kita beli rumah ini, kita ngejemur-jemur itu juga akan kelihatan selalu rapi. Nah di bagian sini juga udah disiapin sama dia untuk naruh mesin cuci nih. Nah teman-teman bisa lihat temboknya yang sebelah sini itu tinggiin. Jadi antar tetangga itu ketika nyuci sama nyuci nggak kelihatan. Teman-teman bisa lihat ini ada pintu geser ya. Di sini masih dikasih teras sedikit. Dan yang kerennya adalah teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita bikin rumah itu selalu ingat apa? Naruh kompresor AC yang rapi kayak gini. Teman-teman bisa lihat nih. Dia naruhnya di belakang semuanya, jadi bener-bener rapi nih teman-teman. Kita nggak ngeliat lagi kompresor-kompresor di depan. Jadi kita buang uang lah sedikit, tambahin pipanya, tapi rumah kita akan kelihatan rapi bertahun-tahun teman-teman. Sesuai sama tebakan gue, di sini ada roster lagi yang berhadapan langsung sama roster di depan nih teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman lihat, kita buka di sini, ketemu satu jendela yang sama lagi nih. Jadi dari ujung situ sampai ujung sini akan terjadi cross ventilation yang baik. Sebelum kita naik, kita bahas dulu di sini ada satu kamar tidur sama satu kamar mandi teman-teman. Nah kamar tidur yang di depan ini adalah kamar tidur tamu mestinya. Kenapa? Karena dia letaknya ada di bawah dan terpisah. Atau bisa juga untuk warga yang senior nih, misalnya kakek apa nenek nih. Dia bisa tinggal di bawah sini tanpa perlu harus naik-naik ke atas. Teman-teman bisa lihat di sini dikasih satu tempat tidur queen. Habis itu di bagian sininya dikasih lampu bedside table yang digantung. Dan di atasnya itu ada lampu indirect light di atasnya. Nah, ini perpaduan yang bagus banget untuk mengekspos si wall panelnya ini yang gunain HPL motif semen dan dicampur sama HPL motif emas nih. Bisa dijadiin inspirasi untuk ngebikin pola wall panel di rumah teman-teman nih. Di depannya itu ada satu meja untuk kerja. Di bagian atasnya teman-teman bisa lihat ada storage ya teman-teman. Nah storage itu juga dilengkapin sama satu ambalan yang bisa buat naruh buku di sini. Nah teman-teman bisa lihat di sini juga masih ditaruh ambalan-ambalan yang masih bisa digunain untuk naruh pajangan-pajangan, dan di bagian atasnya itu adalah tempat untuk naruh koper teman-teman. Nah sekarang ini cara bukanya gimana? Kalau modelnya begini udah pasti push button teman-teman. Oke, jadi kalau kita mau murah tapi bentuknya bagus, itu bisa ditiru kayak gini teman-teman. Ini dia pakai duko buat di luar ya, tapi buat di dalam dia tetap pakai HPL. Di ceilingnya ini itu dibikin up ceiling. Up ceilingnya itu dicat lagi warna hitam, abis itu dikasih spotlight. Ngebikin kamar ini kelihatan lebih modern nih teman-teman. Dari kamar tidur ini kita sekarang mau pindah ke kamar mandi yang di bawah. Nah kamar mandi di bawah ini fungsinya itu untuk si kamar ini dan untuk
orang yang ada di lantai bawah nih teman-teman, seperti tamu atau yang lagi nyantai di bawah. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini ada shower. Sayang ya, kenapa sih nggak dikasih satu pintu lagi di sini? Jadi dia masih bisa buka begini. Kalau kayak gini kan jadinya adalah ketika kita mandi ya, bukan yang begini ya. Tapi kita mandi, kita taruh begini, airnya itu tetap akan muncat-muncat ke bawah. Padahal ini adalah konsep kamar mandi kering, teman-teman. Dipasangin satu bata lagi, habis itu dimotif keramik begini. Fungsinya adalah untuk naruh-naruh sabun dan sampo-sampo kayak gini. Kalau kita mau bikin kayak gini, ini emang boros sama bahan, tapi ya itu dia, ada harga, ada rupa. Kenapa? Karena di bagian sini teman-teman bisa lihat, dia menerus begitu. Jadi di atas si kloset ini, itu masih ada tempat buat naruh-naruh pajangan kayak gini. Jadi ngebikin kamar mandi kita tidak monoton. Jet washernya itu kepisah sama si klosetnya. Habis itu di sini ada floor drainnya. Nah, floor drain ini kalau kita punya konsep kamar mandi kering kayak begini, selalu ingat floor drain itu ada dua di kamar mandi. Satu buat di luar, satu lagi buat di dalam shower. Karena ketika kita lagi ngepel yang di sini, kita ngebuangnya ke sini. Tapi kalau yang di situ itu fungsinya untuk si shower. Di sini wastafel ya, itu dia modelnya overlap gini nih keluar. Ngebikin wastafel itu kelihatan lebih mewah. Cuman itu, kita harus beli wastafelnya dulu, baru bikin mejanya. Supaya benar-benar fit in sama si mejanya. Sekarang kita mau menuju ke lantai 2. Di sini tangganya itu pakai step nosing. Teman-teman bisa beli di Depo Bangunan atau bisa beli di Mitra 10, banyak lah. Kita pilih dulu satu keramiknya yang kita suka, habis itu kita pesan sama orang di sana untuk bikin step nosingnya. Selalu dilebihin 10% lah, 5-10%, supaya ketika kita lagi ngebangun itu nggak kekurangan, teman-teman. Karena kalau kekurangan untuk step nosing kayak gini kan mesti nunggu lagi, mungkin semingguan untuk ngebikin si step nosingnya. Jadi ngebikin biaya tukangnya jadi lebih mahal. Nah, gue suka dari tangga ini adalah apa? Tangga ini di bagian sininya itu udah dikasih plain, jadi akan selalu bersih. Kalau untuk railingnya dipilih sama dia kaca tempered. Nih, kaca tempered itu selalu ada lambangnya kayak gini. Dan dipadu padan sama handle dari kayu nih teman-teman. Jadi kalau cara bikin kayak gini, itu kita mesti bikin di gerinda dulu, dibolongin, ditanam kacanya ke dalam, disilen, baru dikasih handrail ini. Handrail ini juga fungsinya sebagai pegangan dari kaca ini. Yuk kita naik. Ketika kita punya satu bidang seperti ini, itu bisa kita bikin unik dengan cara nambahin satu wallpaper abu-abu kayak gini teman-teman, satu bidang aja. Jadi ngebikin rumah ini kelihatan lebih unik. Begitu kita sampai di lantai atas, kita langsung ketemu sama sofa nih. Cukup sederhana, ini pakai besi-besi yang dipadu pada nama HPL dan dikasih laci-laci kayak gini yang di finishing duko, multiplex di finishing duko. Habis itu yang seru adalah di bagian sininya itu, kalau teman-teman lihat tadi fasade itu kan ada rosternya itu yang dari bawah sampai atas. Ini konsepnya bagus, tropis banget teman-teman. Ketika lagi hujan, kita buka jendela, tetap dapat anginnya. Dan anginnya itu nge-cross sampai ke bawah sana. Idenya bagus banget sih menurut gue. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat, masih ketemu lagi sama balkon nih. Kalau homogeneous style yang motif travertine, itu bolong-bolongnya bener-bener ada bolong. Jadi dia bener-bener menyerupai travertine asli, teman-teman. Balkonnya itu dia gunain stainless, dikasih kaca tempered juga. Bagus, kenapa stainless dipilih? Karena stainless itu nggak bisa karatan, teman-teman. Cuman kadang-kadang kalau stainless itu ditaruhnya terlalu banyak, jadinya norak. Nah, tapi kalau untuk si rumah ini, jadinya benar-benar bagus. Malah kelihatannya mewah. Nah, teman-teman bisa lihat ini yang tadi kita lihat conwoodnya. Dan dikasih lampu Philips pengganti downlight. Setelah dari balkon, kita menuju ke satu kamar di sini. Ini kamar tidur utamanya. Sumarekon emang selalu keren sih interiornya, gue suka. Karena menurut gue desainnya tuh dewasa, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada wallpaper ya. Itu dipadu padan sama HPL yang ada lampunya. Cuman sayangnya gue nggak suka ya lampu ini kelihatan nih. Mestinya dia ditutupin lagi begini. Jadi lampunya itu nggak kelihatan. Dan lebih berpedar gitu jadinya. Karena dia dari sisi sininya juga mantulin cahaya lagi. Oke, di sini dia pakai HPL juga buat jadi wall panelnya, bagus. Di sebelah sini teman-teman bisa lihat ini dicoak juga.
si plafonnya supaya mesin-mesin dari si tirai ini nggak kelihatan. Dia pakai drop ceiling teman-teman. Habis itu di sini dikasih spotlight yang bisa digeser-geser nih teman-teman. Di sini ada wall panelnya buat TV. Bagus, kenapa nggak kayak di bawah? Karena ini stop kontaknya semua di belakang TV-nya. Habis itu dipadu padan di sini sama warna brown mirror di sini teman-teman. Dan brown mirror itu dipakai 3 sisi, 1, 2, 3. Ngebikin jadi ketika kita naruh bagian-bagian kayak gini itu mantul-mantul nih. Jadi lebih kelihatan mewah teman-teman. Kalau kita punya satu ruang tidur yang besar kayak gini, teman-teman bisa nambahin satu bangku lagi di sini nih. Jadi bisa buat nyantai, pakai sepatu sambil nonton TV. Nah, nggak lengkap rasanya kalau misalnya di kamar tidur itu nggak ada meja rias atau meja kerja yang bisa dipakai fungsional berdua nih. Cuman sayangnya yang tunggu bilang, ini tuh model yang bisa ngejepit tangan tuh. Dia pakai warna gold buat kaki-kakinya dari besi holo. Dan ini dipadu padan sama cermin warna bulat. Cuma ada sayangnya. Kalau Bang Bewok pasti minta cermin ini agak ke sana. Kenapa? Supaya benar-benar bersampingan sama tempat tidur. Iya kan? Kalau rumah itu bro, ada tampak depan, ada tampak samping. Kalau menurut lu tampak samping bagus ya? Yuk, widih, lu mesti lihat nih bro, ini selera lau nih. Jadi ini teman-teman bisa lihat, ini ada walk-in closetnya. Walk-in closetnya itu pakai model sekarang kaca. Di atasnya juga masih ada tempatnya buat koper. Ini bagus sih modelnya. Selalu gue bilang ini harus lebarnya 60 cm teman-teman biar enak. Bajunya juga benar fit kayak gini, bagus. Nah di sini juga sama modelnya, kaca-kaca semua. Ini lagi tren banget nih di workshop, kita lagi kerjain kayak gini terus nih. Pesenannya isinya kayak gini ya terus. Ah teman-teman bisa lihat di sini dia tuh pakai sensor. Jadi ini sensornya itu yang bisa mati hidupin si lampunya. Cuman teman-teman mesti tahu ya kalau pakai sensor kayak gini itu juga tergantung sensornya. Jadi kalau teman-teman mau bikin yang kayak gini, carilah sensor yang mahal supaya nggak cepet rusak. Jadi kadang-kadang orang berpikir, oh sensor kayak gitu murah-murah aja. Enggak, karena masalahnya adalah cepet rusak apa enggaknya. Kan kita nggak pengen barang kita cepet rusak. Oke, sekarang kita masuk ke kamar mandi favorit Bang Bewok. Keren banget ya boy? Lega banget, transparan banget. Waduh. Ya. Tapi nggak kayak lu bro, cinta lu kurang transparan. Asli. Lu terlalu sering bohong, tau gak? Ya ada ya? Lu tau gak kenapa lu sering bohong? Lu belajar dari dia, ya kan? Bohong mulu, ya. Kamar mandi yang transparan ini ngebikin si kamar mandi ini berasa lebih lega teman-teman. Gue seneng banget sih. Apalagi bagian sininya nih mandi bener-bener lega banget nih, ya kan? 1 meter kali 1 meter. Di sini pakai Toto yang mahal, yang ada rain shower ya di sini. Tapi di sini juga adjustable, bisa diturunin. Dan ini dia pakai satu kloset Toto yang mahal. Ini harganya bisa 8 jutaan kali ini satu nih. Tadi udah pakai eco washer di sini. Nah teman-teman bisa lihat ini juga diputerin sama dia. Ini menarik sih menurut gue karena dipigura lagi sama si granit. Nah di bagian sininya teman-teman bisa lihat kalau kita pakai granit atau marmer beneran dan mau tampilannya tebel kayak gini, sambungannya tuh bener-bener halus. Bukan sambungan yang kelihatan natnya begitu. Kalau dia sambungannya kelihatan nut, dia nggak bakal rapi. Itu berarti dia bukan pakai granit beneran atau pakai marmer beneran, tapi pakai homogeneous tile ukuran besar. Yuk, sekarang dari kamar tidur utamanya kita mau ke kamar tidur anaknya. Teman-teman mesti tahu di klaster Emily ini itu lokasinya deket danau. Jadi teman-teman bisa beli rumah yang view-nya danau. Kapan lagi coba? Udah tinggal di Bandung, dingin, ada view danaunya. Nah itu cuman ada di Emily Summarecon Bandung. Di sini ada satu selasar nih teman-teman. Nah selasarnya itu di sini ada satu kamar tidur anaknya, satu kamar tidur anak lagi di sini. Nah di bagian sininya itu ada satu kamar mandi untuk si anak itu. Yuk kita masuk kamar mandi dulu, baru kamar anaknya ya. Kamar mandi sederhana aja, cuma ada kloset di sini. Habis itu di bagian sininya ada satu tempat untuk shower. Nah kalau teman-teman lihat nih ada bagian-bagian gini. Ini biasanya kolom nih teman-teman, atau struktur bangunan dari rumah ini.
yang seru, walaupun sederhana nih teman-teman. Ini kan motifnya agak-agak teraso gitu ya. Di sininya itu dia pakai yang model geradakan nih teman-teman. Dan kelihatan bagus-bagus aja. Malah ngebikin bagian sini adalah focal point dari kamar mandi ini teman-teman. Nah nomor 2 teman-teman bisa lihat, kalau kita punya satu kamar mandi itu selalu jangan lupa dikasih exhaust. Walaupun di rumah Summarecon ini udah ada jendela zigzagnya, akan lebih bagus lagi kalau kita bisa kasih exhaust teman-teman. Dan exhaustnya itu letaknya ada di mana? Tepat di bawah kloset. Karena apa? Karena ya bau. Nah teman-teman, ini kan lorong. Lorong itu biasanya gelap. Nah supaya ngakalin gak gelap, arsiteknya mikirin di bagian sini itu dibuka. Itu adalah void yang menerus sampai ke kulkas yang tadi tuh teman-teman. Yuk sekarang kita masuk ke dalam kamar tidur anaknya yang perempuan. Kalau misalnya kita ada satu homogeneous style 60-60 kayak begini, kita mau masuk ke kamar habis di sini ada vinilnya, bisa lebih bagus kalau misalnya kita kasih aksen stainless kayak gini. Wow, keren banget nih, gue suka. Karena di sininya itu kamar tidurnya kan kecil, tapi dia ngakalin dengan ngebikin satu tempat tidur di atas. Dan ini kalau kita kecil, kita bisa bayangin nih kayak kita punya satu kerajaan kita sendiri nih di atas nih. Jadi kita bisa main-main di sini sambil dada-dada. Dan yang gue suka apa? Ini tuh bener-bener kokoh nih teman-teman. Jadi aman buat anak nih. Di bagian sini teman-teman bisa lihat ini ada warna-warni buat si ambalan-ambalannya. Habis itu di bagian sisi sini masih ada tempat buat naruh laci-laci. Nah di sebelah sini ada satu tempat buat meja belajar ya. Cuman gue ngerti maksudnya, ini hitam-hitam kayak gini tuh sebenarnya pengennya tuh nanti bisa dicoret-coret, cuman dia pakai HPL. Kalau teman-teman mau yang dicoret-coret gitu, yang bisa pakai kapur-kapur warna-warni itu, multiplex aja, di amplas, habis itu dicat warna hitam. Jadi dia bisa dipakai untuk nulis-nulis pakai kapur. Sekarang kita masuk ke kamar tidur anaknya yang laki-laki. Kalau ini yang perempuan, di bagian sini yang laki-laki. Temanya basket, cuman desainer interiornya agak ambigu nih. Sebenarnya dia siapa dia? Dia maunya apa nih? Kalau gue bukan pecinta Lakers, ya kan? Gue Chicago Bulls. Makanya di sini ada Jordan. Gue bingung nih. Itu kan sama aja lo naruh di sini Manchester United, di sini lo taruh Steven Gerrard gitu. Nggak pas ya dia teman-teman. Headboardnya ini itu dari HPL, tapi bagian sininya itu benar-benar dipolosin teman-teman. Gunanya apa? Jadi ketika kita taruh bantal begini masih enak. Tapi kalau gue lebih favorit di bagian sini nggak bolong-bolong juga. Dia lebih panjang lagi. Jadi kita tidurnya masih lebih enak. Oke, nah ini teman-teman kalau anak basket bisa majang-majang bola basket berbagai macam ukuran nih kayak gini. Apalagi kalau misalnya di sini udah ada tanda tangannya, misalnya tanda tangan Denny Sumargo gitu di sini, gitu kan. Di depannya sini teman-teman bisa lihat ini ada satu lemari. Nah lemarinya ini dia pakai model bener-bener silver nih. Sebenarnya cocok juga ya warnanya sama motif HPL yang kayak gini. Jadi dia motif HPL itu agak muda tapi nggak terlalu muda. Jadi dia pas juga kalau dipakein warna silver begini teman-teman. Nah ini di sini ada satu meja belajar. Meja belajarnya itu punya tempat duduk yang unik nih. Nah ini bisa dibilang nih dari kayak apa, kaleng cat besar nih teman-teman. Habis itu dicat, habis itu ditambahin kayak gini nih, empuk-empuk. Nah ini kalau teman-teman punya kaleng cat, habis itu mau bikin kayak gini itu bisa aja sebenarnya. Jadi kalengnya itu nanti dipilok rapi, habis itu datang ke tukang sofa untuk bikin dudukannya kayak gini. Oke, yang gue suka dari sini adalah dari meja ini dia tetap masih ada stekernya di sini teman-teman. Nah ini ada piala. Gue jadi inget rumahnya Bang Doi, banyak banget pialanya. Dari kecil dia kompetitif, jadi juara-juara terus, juara komputer, juara apa. Jadi inspirasi buat kamar tidur anak laki-laki yang berprestasi. Kayak Bang Doi. Halo Mas. Halo Mas Iman. Teman-teman tahu nih lagi zaman pandemi rese banget. Jadi gue pakai masker, Mas Devri jangan. Oh gitu. Biar tampangnya kelihatan. Asik. Mas Ya. Devri, kita mau nanya nih. Kenapa orang harus beli di Summarecon Bandung, apalagi di Cluster Emily ini? Cluster Emily ini adalah cluster kelima dari Summarecon Bandung yang memang merupakan cluster premium pertama yang dihadirkan oleh Summarecon Bandung yang lokasinya ini nih di tepi danau. Selain lokasinya di tepi danau, Cluster Emily juga memiliki ruang terbuka hijau yang cukup luas. Di setiap rumahnya Summarecon Bandung, khususnya juga di Cluster Emily, di sini kita memiliki konsep yang namanya rumah adem juga.
Selain itu juga, kita juga punya fasilitas nih, kita punya clubhouse, kita punya kolam renang, function room, tempat kumpul-kumpulnya penghuni nih, playground, tempat bermainnya anak-anak. Selain itu juga, keamanan yang utama nih, kita punya one gate system 24 jam, yang mana yang boleh masuk ke dalam kasar itu adalah cuma hanya penghuni yang memiliki akses card. Summarecon itu kan kita membuat sebuah kawasan ya mas, selainnya kota mandiri. Jadi kita tidak hanya membangun sebuah rumah saja, tapi kita juga mengembangkan area-area bisnis, itu area komersial. Kita juga ada yang namanya Summarecon Mall Bandung nantinya sebagai tempat area untuk entertain, untuk kita berbelanja, kita nongkrong-nongkrong. Itu juga kita punya area sekolah juga. Saat ini kita sudah ada sekolah Islam Al-Azhar, kita sudah punya sekolah Aloysius, sama kita juga punya ITB Innovation Park memang saat ini sebagai pusat penelitian untuk pusat riset, ya. Sama juga kita udah punya yang namanya pusat kesehatan, Rumah Sakit Santo Borromeus nih, yang sudah bergabung juga di kawasan Summarecon Bandung. Selain itu juga kita juga punya supermarket yang cukup besar dan terkenal di kota Bandung, betul, Setiabudi Supermarket. Kita memiliki juga akses tol langsung menuju kawasan Summarecon Bandung, yaitu KM 149 Padalenyi. Yang mana nantinya langsung masuk ke kawasan Summarecon Bandung, tepatnya pas di bundaran Summarecon Bandung. Teman-teman bisa tahu infrastrukturnya udah jadi, Betul. udah diresmiin. Betul. Berarti harga belum naik. Itu bagian paling penting acara kita, Betul. masalah duit. Nah, Betul. tanya sama Mas Devri, Nah, berapa duit sih kalau kita mau beli cluster Emily ini? kita startnya saat ini untuk tipe Elora yang minimum itu di 3,7 M. Kita ada cash crush itu dengan 3 kali bayar. Kita juga ada cara bayar KPR dengan KPR DP 20%, dicicil selama 5 kali. Jadi di bulan ke-6 kita langsung masuk ke akad kredit. Sisanya yang 80% itu yang plafon. Sama juga dengan ada yang cara bayar yang bertahap langsung ke developer, yaitu dengan 12 kali cicil flat. Itu kan berarti DP sekitar 20%. Betul. Itu berarti kita akan nyicil ke bank kurang lebih 3M. Itu kurang lebih 30 jutaan lah sebulan. Cuman gak usah khawatir, makanya teman-teman yang masih jomblo mendingan join income. Jadi kita cari istri atau pasangan, besok bisa join income sama kita 15-15. Jadi semuanya jadi lebih ringan. Betul. Ya udah kurang lebih kayak begitu acara kita sama Mas Devri. Makasih ya Mas ya. Sama-sama, thank you Mas juga. Oke, sampai jumpa di acara kita yang selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram nih teman-teman, bantu follow ya. Biar kita bisa nyampe 25.000 follower. Ciao! Inilah yang serunya dari Marmer. Jadi dia ngebagi dua. Bukan marmer, granit. Ah, lu goblok lu, dari tadi gua ngomong Marmer. Granit kan dulu jadi marmer. Nah, sekarang ini cara bukanya gimana? Kalau modelnya begini udah pasti soft closing nih teman-teman. Push button. Mandi cahaya dan mandi sirkulasi udara yang baik. Ini sih Mandi apa? kampret mandi kucingnya jorok ya nih. Gila nih. Nggak bener. Rusak mood gua nih yang main jorok-jorok gitu.